Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini menanggapi sebuah buku dengan judul The Islamic Invasion, karya seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya menanggapi buku The Islamic Invasion halaman 118 dengan pokok masalah mengenai mati untuk orang lain. Robert Murray menulis di dalam bukunya itu sebagai berikut: ketika Yesus Kristus mati, Dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia agar manusia terbebas dari murka Tuhan. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. Namun ketika Muhammad mati, Dia mati untuk dosa-dosanya sendiri. Dia tidak mati untuk orang lain. Tanggapan saya sebagai seorang muslim untuk meluruskan hal ini adalah sebagai berikut. Aduhai, enak dan mudah sekali hidup ini. Dosa kita dan dosa berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar orang lain yang telah kita perbuat atau bahkan belum kita lakukan, sudah ditebus oleh kematian seseorang yang bernama Yesus. Lalu kasihan sekali berjuta-juta orang yang mati sebelum Yesus lahir, sehingga dosanya harus ditanggungnya sendiri. Kenapa harus Yesus yang menebus dosa-dosa manusia yang fasik dan biadab? Harusnya Adam, sehingga semua manusia terbebas dari dosa. Kenapa Tuhan harus murka kepada manusia? Kenapa Tuhan tidak mampu mengampuni dan memaafkan manusia jika memang manusia itu berdosa dan memohon ampunan kepadanya? Kenapa harus dengan tebusan segala macam? Tetapi baiklah, marilah
kita baca dalilnya. Robert Moore tentang masalah penebusan dosa yang telah dikemukakannya, yaitu di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4 yang menjadi landasannya pendapatnya Robert Moore tentang penebusan dosa itu. Bunyinya adalah sebagai berikut. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. Marilah kita perhatikan ayat di atas itu. Jelas bukanlah kata-kata Yesus Kristus, tetapi adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya Paulus. Dia bukanlah murid Yesus Kristus, tetapi sebaliknya. Dia adalah musuh terbesar Yesus Kristus yang berusaha mati-matian untuk membunuh Yesus Kristus, tetapi tidak berhasil. Oleh karena Yesus Kristus segera ditangkap oleh penguasa Romawi, kemudian diperiksa, disidik, kemudian diadili dan diponis dengan hukuman mati dengan cara dieksekusi dengan dipakukan di tiang palang kayu yang disebut disalib. Ada beberapa masalah pokok di dalam ayat yang di atas itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya di Korintus, yaitu yang pertama berita tentang kematian Yesus yang diterima sendiri oleh Paulus. Yang kedua, Yesus telah dikuburkan. Yang ketiga, Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Paulus telah memiliki suatu komunitas atau suatu jemaat yang tentunya orang-orang yang bukan murid-muridnya Yesus Kristus. Paulus sendiri bukanlah muridnya Yesus Kristus. Paulus bukanlah saksi mata tentang kematian Yesus Kristus di palang tiang kayu salib. Bukan saksi mata penguburan Yesus Kristus, dan tentulah bukanlah saksi mata tentang bangkitnya Yesus Kristus dari kuburnya pada hari yang ketiga.
jelas bahwa adanya kata-kata Paulus di dalam ayat yang di atas tadi itu yang berbunyi karena dosa-dosa kita. Jelas. Jadi ini jelas sekali, terang benderang. Bukanlah kata-kata Yesus Kristus. Ini jelas-jelas tipu daya dan persepsinya Paulus sendiri. Lalu tentang kebangkitannya Yesus Kristus dalam persepsinya Paulus pada hari ketiga itu pun bagaimana? Apa bisa dipercaya? Apa bisa dipertanggungjawabkan? Robert Moore menantang agar masalah-masalah yang dibahas ini didasarkan pada kitab suci. Tetapi di beberapa tempat beliau Robert Moore ini dengan seenaknya saja mengutip sumber lain di luar kitab suci. Kenapa kok tidak konsisten? Namun demikian saya tetap menghargai dan baiklah jika memang harus mengambil pada sumber yang lain sebagai rujukan, itu pun tidak menjadi masalah. Demikian tanggapan saya terhadap buku The Islamic Invasion. Ini bukunya pada halaman 100. Saya lihat pada halaman berapa tadi ya? Pada halaman 118. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.